Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyampaikan bahwa upacara peringatan HUT ke-79 RI akan dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Presiden Joko Widodo akan bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT RI di IKN Nusantara. Upacara HUT RI di IKN dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah atau waktu IKN, dengan artian peringatan HUT RI akan mengikuti waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa upacara peringatan HUT ke-79 RI akan dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Terkait dengan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di dua tempat, yakni di IKN maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta. Tata upacara dengan format militer akan dilaksanakan di IKN dengan Inspektur Upacara yakni Presiden Joko Widodo. Sedangkan upacara yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta akan mengikuti tata upacara militer di IKN. Sedangkan prosesi kirap pengiriman duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan naskah proklamasi akan dilakukan dari Monas menuju IKN. Upacara HUT RI di IKN dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah atau waktu IKN, dengan artian peringatan HUT RI akan mengikuti waktu Indonesia Barat. Paginya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Waktunya, waktu detik-detik proklamasi itu mengikuti waktu Indonesia Barat. Nah, upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden. Sedangkan acara upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN. Kemudian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di dua tempat, baik di IKN maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, 7 tower kantor Kementerian Koordinator di Ibu Kota Nusantara disiapkan untuk menampung aparatur sipil negara dan petugas upacara dalam peringatan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono memastikan ke-7 tower itu telah dilengkapi sarana prasarana yang memadai. Kementerian PUPR mengungkapkan 12 tower rumah susun hunian ASN Hankam siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus di Nusantara, Kalimantan Timur. Kementerian PUPR tengah menyiapkan prasarana tempat tinggal untuk para tamu undangan dan petugas upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah prasarana disiapkan untuk bisa ditempati para tamu undangan dan petugas upacara, mulai dari gedung kantor Kementerian Koordinator hingga tower hunian aparatur sipil negara. Untuk gedung kantor Kemenko, total ada 4 kompleks dan tiap-tiap kompleks terdiri atas 4 tower. Basuki mengatakan secara keseluruhan progres pembangunannya mencapai 80%. Dari total 16 tower nantinya, sebanyak 7 tower siap digunakan untuk menampung ASN dan petugas upacara. Sedangkan untuk tower hunian ASN, Menteri yang kerap disapa Pak Abbas mengatakan proses penyajiannya akan segera rampung 100% untuk sebanyak 8 tower. Pihaknya menargetkan hingga gelaran 17 Agustus nanti sudah siap 14 tower beserta dengan furnitur pendukungnya. Tapi nanti pada saat 17 Agustusan sudah siap 14 tower, furnish, air, listrik sudah siap semua. Masing-masing terdiri dari 60 hunian, masing-masing hunian ada 3 kamar. Jadi satu tower terdiri dari 60
unit, masing-masing 98 meter persegi dengan 3 kamar. Jadi bisa kita hitung nanti pesertanya. Kemudian rumah jabatan menteri akan berfungsi sekurang-kurangnya 14 unit dari 34 yang kita bangun. Sudah masing-masing juga sudah lengkap dengan mebelernya. Ini semua akan diatur pemanfaatannya oleh Seknek, ya, untuk tamu-tamu, untuk para tamu dan para peserta upacara. Pemerintah telah menyiapkan 2 akses jalan dari Balikpapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN dalam rangka mendukung pelaksanaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Sementara bandara yang ada di IKN belum bisa dioperasikan dikarenakan belum tercukupinya jarak runway yang ditargetkan 2.200 meter, namun saat ini masih kurang sebanyak 300 meter, yang mana bandara tersebut baru bisa menerima penerbangan menggunakan helikopter. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono dalam konferensi pers Bulan Kemerdekaan menyebutkan, dalam rangka mendukung pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN, pemerintah telah menyiapkan 2 akses jalan dari Balikpapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, yakni melalui Jalan Tol Balikpapan Samarinda kilometer 11 exit Gate Karangjoang, dilanjutkan melalui Jembatan Pulau Balang Panjang menuju Jalan Nasional Akses TPK Karyangau, yang mana jalur ini sudah ditingkatkan kualitas dan kebersihannya. Jalan nasional menuju KIPP IKN dengan total jarak 88 km ini dapat ditempuh dengan waktu tempuh sekitar 90 menit. Alternatif kedua menuju KIPP IKN melalui Tol Balikpapan Samarinda Exit Gate Samboja kilometer 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja Sepaku dengan estimasi waktu tempuh 120 hingga 150 menit. Menteri Basuki menyebutkan bandara yang ada di IKN belum bisa dioperasikan dikarenakan belum tercukupinya jarak runway yang ditargetkan 2.200 meter, namun saat ini masih kurang sebanyak 300 meter. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan faktor cuaca seperti hujan yang mengguyur daerah IKN beberapa waktu lalu. Alternatif pertama melalui exit kilometer 11 dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda, kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Riko, kemudian ke IKN 88 km. Alternatif kedua masih dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda, exit kilometer 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja dengan waktu tempuh sekitar 150 menit. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Presiden menekankan transformasi digital di bidang ekonomi dan keuangan harus inklusif, berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam mendukung stabilitas sistem pembayaran dan mendorong ekonomi keuangan digital dan inklusif, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut didukung oleh kementerian lembaga terkait dan asosiasi serta industri menghadirkan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia sekaligus Karya Kreatif Indonesia 2024. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia merupakan ajang sinergi kebijakan showcasing berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang berlangsung mulai hari ini 1 Agustus hingga 4 Agustus 2024 di Hall A dan B Jakarta Convention Center. Pada pembukaan FEKDI, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan melalui FEKDI 2024, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi epicentrum ekonomi keuangan digital Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia yang menyatukan visi sejak tahun 2019. Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini. Sebagai kelanjutan dari BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada 5 inisiatif utama. Modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital.
Selain itu, BI juga meluncurkan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintahan online payment untuk mendukung digitalisasi dan kelancaran transaksi keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah dikembangkan dengan fitur online payment virtual card tokenization. Fitur QR Indonesia Standard dalam Kartu Kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah. Tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia yang bakal berlipat ganda pada tahun 2030 mendatang mencapai 760 billion US dollar atau 12.300 triliun rupiah. Oleh karena itu, ia berpesan agar transformasi digital di bidang ekonomi dan keuangan harus inklusif, berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di pinggiran, lapisan bawah, dan pelaku ekonomi mikro UMKM. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50%. Masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.